What I gotta do to get through to you, I can never lose you. Maybe spend the night out on the town like we used to. We can sit around, watch funny shit on YouTube. I know at times I can have a couple screws loose. I'm trying to connect to your body, girl, like it's Bluetooth. You know what I mean, you know what I need. We play games of love to avoid the depression. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kedatangan saya itu ingin melakukan observasi di sini. Nah, sebelumnya saya izin untuk mengenalkan diri. Nama saya Zahra Fitri dan sebelumnya saya ingin tahu siapa memiliki. Nama saya Sri Susanti. Saya di sini selaku BK di MTS Al-Watliyah Pekanbaran ini. Oke, jadi di sini kami yang memiliki mata kuliah bimbingan konseling Islami. Kami belajar observasi wawancara penelitian. Jadi judul saya itu adalah pendekatan dalam bimbingan konseling Islami, yaitu termasuk direktif, non-direktif, elektrik, dan nilai-nilai keislaman. Jadi sebelumnya ibu itu harus mengetahui apa pendekatan dalam bimbingan konseling Islami yang tadi itu. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa materi saya itu apa. Jadi yang pertama itu adalah pendekatan direktif. Nah, pendekatan direktif itu pendekatan konseling di mana konselor itu berperan aktif dan dominan dengan memberikan arahan, nasihat, serta solusi secara langsung kepada kliennya. Dalam bimbingan konseling Islami, arahan tersebut didasarkan pada Al-Quran dan hadis agar klien itu dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kedua itu ada pendekatan non-direktif. Nah, dia menempatkan klien itu sebagai pusat konseling. Nah, konselor itu berperan sebagai pendengar dan fasilitator yang membantu klien menemukan solusi sendiri tanpa paksaan. Dalam konseling Islami, konselor itu tetap menanamkan nilai-nilai keislaman secara halus melalui refleksi dan pengataan spiritual. Nah, yang ketiga ada pendekatan elektrik, di mana pendekatan elektrik itu pendekatan yang menggabungkan berbagai metode konseling, baik direktif maupun non-direktif, sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam bimbingan konseling Islami, pendekatan ini memadukan teknik konseling modern dengan nilai-nilai Islam secara seimbang. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai keislaman, di mana nilai-nilai keislaman itu menjadi landasan utama dalam konseling yang meliputi tentang keimanan seperti ibadah, akhlak mulia, kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan tawadhu dengan tujuan membantu klien menyelesaikan masalah sekaligus meningkatkan kualitas keimanannya. Itu adalah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Tanyakan kepada ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan ibu mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai Islami dalam layanan BK di sekolah ibu? Ya, penilaian saya tentang nilai-nilai Islam itu sangat penting dalam layanan BK, karena nilai-nilai Islam itu yang mendasari terbentuknya karakter siswa dan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, sehingga mereka dapat membentuk sikap dan akhlak yang baik. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua dulu. Dalam kasus atau masalah seperti apa yang ibu biasanya mengambil peran aktif yang memberikan arahan langsung ataupun solusi konkret kepada siswa? Pendekatan direktif yang biasa ibu gunakan biasanya untuk kasus yang penanganannya cepat, seperti pelanggaran disiplin, kontra antara siswa, ya, atau siswa itu nggak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara ibu memposisikan
memposisikan diri sebagai pendengar agar siswa SMP itu yang cenderung tertutup mau menemukan solusinya sendiri. Dalam pendekatan non direktif ini, ibu hanya jadi pendengar yang baik, ya, tidak menghakiminya, ya, sehingga dia dapat terbuka untuk membicara hal yang masalah dia. Jadi kita buat suasana nyaman, ya, sehingga dia dapat mendapat solusi dalam menyelesaikan masalahnya itu. Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengombinasikan berbagai teknik direktif dan non-direktif agar sesuai dengan karakter siswa SMP yang beragam? Ya. Ibu mengkombinasikan antara pendekatan direktif dengan non direktif itu sesuaikan dengan kondisi siswanya, ya, karena kita ketahui karakter anak-anak kan berbeda-beda. Jadi pendekatannya pun kita sesuaikan dengan karakter anak-anak tersebut masing-masing, tidak sama cara pendekatannya. Nah, selanjutnya Bu, nilai-nilai Islam apa saja yang paling sering Ibu terapkan ataupun tekankan pada saat proses bimbingan konseling berlangsung kepada siswa? Nah, contohnya seperti sabar ataupun syukur, tadabbur Al-Quran, atau diajar muhasabah. Nilai agama yang sering saya terapkan sama anak-anak itu seperti kejujuran, ya, penting jujur mereka, terbuka apa yang mereka buat, tanggung jawab. Jadi mereka yang kesalahan mereka yang perbuat itu bertanggung jawab mereka. Kemudian rasa sabar dalam hal-hal yang menimpa mereka. Kemudian mereka bersyukur, syukur nikmat yang diberikan Allah sama mereka, dan mereka harus diingatkan sama Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dan selanjutnya Bu, apa kendala utama dalam menerapkan konseling Islami pada remaja SMP di tengah pengaruh budaya modern ataupun media sosial saat ini? Tantangan yang terbesar itu diantaranya pengaruh media sosial seperti HP, ya. Kemudian pengaruh dari pola pikir modern anak-anak itu, sehingga mempengaruhi mereka dalam berpikir. Itulah masalahnya. Jadi tantangan kita, ya, HP ini, ya. Pokoknya paling media sosial yang paling apa? HP, iya. Karena kebanyakan HP itu yang ada dimiliki oleh setiap siswa. Iya. Selanjutnya Bu, menurut pengamatan Ibu, bagaimana efektivitas pendekatan Islami ini terhadap perubahan perilaku ataupun kedisiplinan siswa? Pengamatan saya, pendekatan Islami cukup efektif dalam membentuk perubahan pikiran dari siswa. Misalnya terutama dalam disiplin, mereka tadinya berbuat kesalahan, dengan adanya nilai-nilai agama itu mereka jadi tenang, ya. Kemudian mereka menyadari apa yang kesalahan yang mereka buat, dan akhirnya mereka bertanggung jawab dan berubah, tidak berbuat hal yang demikian lagi. Kemudian Bu, apakah ada media khusus seperti buku saku zikir, leaflet motivasi Islami, ataupun ruangan khusus yang mendukung proses konseling Islami di sini? Ibu menggunakan uang khusus untuk mengadakan pendekatan sama anak-anak dalam layanan BK ini. Ya, ruangan yang khusus yang nyaman, ya, yang bernuansa Islami lah. Jadi membuat hati mereka jadi nyaman, tenang, terbuka sama kita. Berarti melakukan pendekatan kayak sendiri-sendiri? Iya. Biasanya kalau sama kawannya pasti Mereka nggak mau terbuka. Jadi ada uang khusus antara siswa dengan saya. Kemudian Bu, bagaimana peraturan tata ruangan BK agar dapat terasa Islami namun tetap nyaman bagi siswa untuk bercerita? Ya, suasananya nggak ribut lah, ya. Kalau bisa tenang, suasananya tenang, sunyi, tenang, ya kan. Nggak ribut, ya kan. Kemudian ya nuansanya nuansa yang nyaman lah. Oke Bu. Kemudian untuk mendukung suasana konseling
bagaimana Ibu mengatur tata ruang BK agar siswa tetap nyaman bercerita, dan sejauh mana Ibu bekerja sama dengan guru PAI dalam memantau perkembangan perilaku mereka? Saya selaku BK memang ada hubungan kerjasama dengan guru PAI, terutama dalam mengetahui perkembangan sikap dari anak-anak atau siswa-siswa itu. Jadi dengan demikian kita tahu, terutama di bidang ibadah. Contohnya ibadah itu yang tahu kan guru PAI. Jadi kami ada berpendekatan itu untuk mengetahui perkembangan anak-anak tersebut, siswa-siswa tersebut. Oke, Bu. Kemudian Bu, bagaimana reaksi rata-rata siswa SMP di sini ketika Ibu mulai memasukkan unsur agama atau doa dalam sesi konseling? Dan apakah mereka merasa lebih tenang atau justru merasa terhakimi? Mereka merasa lebih tenang karena kita berikan arahan yang Islam itu dengan doa. Jadi apapun permasalahan mereka, ya kita ingatkan mereka dengan berdoa. Jadi mereka pun jadi tenang. Rasa tenang dan permasalahan mereka mendapat solusi lah dari masalah mereka itu. Saya beribadah orang itu. Iya. Salah satu kuncinya untuk bisa Iya, benar-benar. Iya, ingat kepada Allah, ya kan sholat. Itu sholat tuh sering Ibu suruhlah mereka untuk menemukan solusi dalam masalah. Rajin sholat. Dengan sholat itu dapat itu nanti solusinya. Sering Ibu anjurkan sama mereka. Jadi dengan demikian mereka jadi tenang. Oh iya. Bu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, sama-sama. Ya Bu, izin ya Bu. Ya.